Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriah, peserta Latsar CPNS 2022 Kabupaten Indramayu. Saya dari Angkatan 11, kelompok 4, NDH 17. Kali ini saya akan memaparkan tugas agenda 3, yaitu tentang Aku, Instansiku, dan Semarta SN. Saya berdinas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 9 Lemah Abang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Visi misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Indramayu. Visinya adalah mewujudkan Indramayu yang bermartabat, bersih, religius, adil, makmur, dan hebat. Dan misinya yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, melindungi, bersih, profesional, dan demokratis, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, serta kerukunan hidup antar umat beragama dan budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak sebagai upaya penanggulangan kemiskinan sehingga mampu berdikari, meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang sehingga terpenuhinya kebutuhan secara adil dan merata, mewujudkan Indramayu sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut. Unsur organisasi satuan terdiri dari pimpinan, dikepalai oleh Kepala Satuan yang menaungi bidang sekretariat. Dalam bidang sekretariat menaungi 3 subbagian, yaitu Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. Bidang penegakan perundang-undangan daerah membawahi Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Seksi Pengembangan Kapasitas, dan Kelompok Substansi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi Seksi Operasi dan Pengendalian, Seksi Kerjasama, dan Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi Seksi Bina Potensi Masyarakat, Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini, dan Kelompok Substansi Satuan Perlindungan Masyarakat. Bidang Pemadam Kebakaran membawahi Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran, Seksi Penyelamatan dan Evakuasi, dan Kelompok Substansi Penanggulangan Kebakaran. Kepala Satuan juga membawahi UPTD dan kelompok jabatan fungsional. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Indramayu, saya menjabat sebagai terampil Pranata Komputer. Berdasarkan Permenpan Nomor 32 Tahun 2022 bahwa tugas Pranata Komputer adalah melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, saya bertugas di bidang sekretariat, subbidang keuangan. Saya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan. Fungsi subbagian keuangan yaitu 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan. 2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan. 3. Pelaksanaan penyiapan surat permintaan pembayaran atau SPP. Keempat, surat perintah membayar atau SPM. Kelima, penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban atau SPJ atau tanda bukti pengeluaran uang. Keenam, penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Yang terakhir ada ketujuh, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelindungan masyarakat, serta pemadaman kebakaran. Subbagian keuangan memiliki peran penting sebagai pelaksanaan administrasi keuangan dan aset, meliputi penatausahaan perbendaraan, verifikasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan keuangan badan. Adapun nilai-nilai Smart ASN adalah yang pertama integritas. Integritas didefinisikan sebagai konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma etika, dan jujur dalam hubungan dengan rekan kerja, serta bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Yang kedua adalah nasionalisme. Banyak cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, mulai dari menyanyikan lagu-lagu nasional, mengikuti apel, upacara memperingati Hari Besar Indonesia, atau menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Profesionalisme menerapkan tata kelola dan model pelatihan sesuai kebutuhan, maka diharapkan akan meningkatkan kualitas SDM yang profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Yang keempat, ada networking, membangun dan menjalin hubungan antar pegawai, antar bidang, ataupun antar instansi untuk meningkatkan sinergi sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. IT dan bahasa asing, memanfaatkan dan mengoperasikan perangkat teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik atau pelayanan pada masyarakat, bijak dalam memanfaatkan aplikasi-aplikasi teknologi informasi dan internet sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal. Hospitality memiliki sifat baik hati dan ramah dalam setiap menjalankan aktivitas pelaksanaan tugas dan pekerjaan, khususnya dalam memberikan pelayanan prima atau pelayanan terbaik kepada masyarakat supaya good governance dapat terwujud. Entrepreneurship memiliki jiwa kewirausahaan atau memiliki kemampuan entrepreneurship yang ditandai dengan kreativitas, inovatif, keberanian, pantang menyerah, cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang, serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Yang terakhir adalah berwawasan global. Sebagai upaya meningkatkan standar profesionalisme secara signifikan, maka aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki wawasan global dan pengetahuan secara luas dengan mengikuti semua perkembangan. Pemaparan saya mengenai Smart ASN dan keterkaitannya dengan instansi, tentunya sebagai ASN kita harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Dan setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.